Hello everyone, welcome back to this channel. Today I am going to show you one of the tests that appear in ujian mandiri di ujian mandiri untuk masuk perguruan tinggi negeri. Dan ini saya akan tunjukkan ujian mandiri PTN untuk universitas tertentu, yaitu khususnya untuk Universitas Gadjah Mada. And then of course, here I would like to show you how I tried to do the questions. And I hope that the explanation will be helpful and useful for you so that you can do better in your, in your learning English process, or maybe just your preparation test process. Especially in this year, di tahun 2023, Kemendikbudristek ini juga memberikan penekanan yang cukup besar untuk menunjukkan atau untuk menguji kemampuan literasi bahasa Inggris kita. Sehingga soal apapun dengan tes literasi bahasa Inggris itu dapat kita gunakan sebagai latihan untuk persiapan kita menghadapi ujian tes masuk perguruan tinggi, baik itu SNBT 2023 atau mungkin ujian mandiri di perguruan tinggi lainnya. Selanjutnya, of course, I would like to remind you, if you find this video will be useful for you, please like the video first so that more people can see and find this video and learn from it too. And of course, I will really appreciate it if you can subscribe to the channel so that you can also learn more about English test. Jadi, tidak hanya tentang tes, kita juga akan menunjukkan cara kita belajar untuk menguasai empat kemampuan bahasa Inggris pada umumnya, yaitu seperti listening, reading, speaking, and writing. And so without waiting for too long, I would like to show you the text first. But okay, I remember that before we move on to see the text, try to do the exercise or the practice first before watching and listening to this video. So that when you have finished trying this kind of exercise and then you listen to my video, you will get more on how to make your preparation better. Jadi nantinya persiapan kalian untuk tes ini akan lebih baik setelah kalian mencoba sendiri dan melihat nanti kesalahan yang kalian miliki itu ada di soal tipe yang seperti apa. Saya akan mencoba untuk menjelaskan dan memberikan penjelasan secara detail namun mudah untuk kalian terima. Jadi untuk saat ini pertama-tama saya ingin menunjukkan terlebih dahulu soalnya itu atau teksnya itu akan meliputi teks dengan topik apa aja sih. Dan di sini saya menunjukkan topik terkait dengan tentang terkait dengan animals. Dan juga di situ seperti yang kalian lihat katanya atau jumlah kata dan informasinya sepertinya juga cukup banyak. Mungkin sekitar 500. Dan di sini kita akan memiliki berapa soal untuk ujian mandiri di Universitas Gadjah Mada. Kita memiliki di sini 4 and then until 58. And actually will we have another question? Itu artinya kita akan memiliki 10 pertanyaan di teks kali ini. And then first of all, I would like to remind you if I meet this kind of question untuk scientific reading atau mungkin academic reading, dan itu biasanya atau mungkin reading yang melibatkan kata atau informasi yang cukup banyak, saya akan melakukan skimming seperti yang telah saya lakukan kali ini. Dan di sini kenapa skimming penting? Sepertinya saya telah memberitahukan ini berulang kali. Jadi bisa dibilang secara singkatnya sih skimming itu akan bantu kalian untuk menghemat waktu ketika kalian mengerjakan tiap soal yang ada. Dan first of all, I would like to show you gimana saya melakukan skimming. Dan saya bisa memahami keseluruhan teks dengan hanya melakukan skimming. Biasanya saya hanya akan melakukannya sekitar 3 menit maybe. 2 atau 3 menit tergantung dengan topiknya, karena kadang kalau misalnya topiknya itu tidak familiar buat saya, itu akan
menghambat saya untuk memahami setiap informasi yang ada. Di sini sih sepertinya nggak ada masalah, topiknya tentang animals, jadi topik yang cukup umum di sini. Pertama-tama, let's see. We will try to read and understand the first paragraph. Dan seperti biasa, untuk paragraf pertama, saya akan membaca dari kalimat awal hingga kalimat akhir di paragraf pertama. Jadi informasi keseluruhan teks itu sebetulnya sudah ada di main idea di paragraf pertama. Dan di sini main idea di paragraf pertama ini cukup khusus. Dan saya agak kesulitan untuk mencarinya sebetulnya karena sangat jarang ada main idea atau ide pokok itu ada di tengah paragraf. Dan di sini kebetulan memang main idea-nya ada di tengah. Jadi ini adalah mungkin salah satu tantangan untuk ujian mandiri di Universitas Gadjah Mada. Dilihat dari main idea-nya saja sudah terlihat sulit. And so let's take a look at the first sentence. Advocates for animals. Okay, advocates itu penasehat kah? Or anyone who is responsible with what? I have no idea. Pokoknya kayak ya profesi tertentu lah. Are becoming increasingly strident even to the extent of using terrorist tactics. Jadi advocates ini what is it? Advocates ini sepertinya ingin melindungi animals, namun dengan cara yang cukup ekstrim. And then, their ire is more typically directed against laboratories and then blood-use animals, but zoos also have come under fire. Jadi selanjutnya, di sini untuk kalimat pertama ini, sesungguhnya mereka itu bukanlah main idea, tapi mereka itu hanyalah latar belakang informasi sebelum kita mengenalkan main idea atau topik yang sesungguhnya. Dan di sini main idea yang sesungguhnya adalah some animal rights extremists have expressed a goal of putting zoos out of existence. Jadi, paragraf ini atau mungkin teks ini pada umumnya akan menjelaskan bagaimana animal rights extremists ini mencoba untuk menghilangkan keberadaan dari zoo karena mereka menganggap zoo itu tidak baik untuk animals. Selanjutnya, extreme though these views may be, they signal a safe in public attitudes and bla bla bla. Jadi kalian bisa baca dan kalimat-kalimat selanjutnya ini mendukung apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekstrim dari animal rights extremist ini tadi. Dan selanjutnya, ini di paragraf kedua, these animal advocates often confuse animal rights with animal welfare and their anthropomorphic ideas about what animals need are often at odds with what is the best for animals. Jadi, kalau misalnya kalian agak kebingungan untuk memahami kalimat ini, kalian bisa melihat kalimat pendukungnya. For example, nah itu dibaca, monggo silahkan atau enggak atau nanti aja juga nggak apa-apa. But I can say that this paragraph ini kayak seperti memberikan opini yang bagus di sisi lain, tapi opini yang jelek terhadap bagaimana advocates ini bertindak, yang menganggap kalau mereka misalnya melakukan semua ini adalah untuk kebaikan si hewan. Namun sebaliknya, are often at odds. Nah ini malah menjadi sesuatu yang berkebalikan, menjadi sesuatu yang mungkin tidak bagus untuk animalsnya. Dan itu akan dijelaskan di example atau kalimat-kalimat setelahnya. Dan selanjutnya yang kita miliki paragraf ketiga, a related problem is the limited space in zoos. Jadi sepertinya memang tidak hanya animal advocates ini saja yang mungkin salah, tetapi juga zoos ini memang sepertinya keadaannya juga cukup kurang menguntungkan animals, namun tidak selalu semuanya itu merugikan. Jadi kita lihat dari sisi mananya. Dan selanjutnya, zoos have developed contraceptive and husbandry techniques to prevent unplanned breeding, and they have developed scientific breeding plans to keep population demographics aligned with available space. Jadi, sebetulnya di sini meskipun kita ngomongin tentang masalah pada zoo yaitu terkait limited space, mereka telah melakukan usaha untuk bisa menekan populasi sehingga
space-nya ini masih bisa tersedia untuk animals yang ada di sana. Dan selanjutnya, zoos have also added applied psychology to their toolkits. Jadi bisa dibilang di sini ketika kita melakukan atau melakukan skimming, kita mengetahui bahwa yang dikhawatirkan oleh ekstremis atau advocates for animals ini terlalu ekstrim. Jadi, zoo ini tidak selalu buruk. Jadi mereka masih melakukan usaha-usaha mereka yang terbaik untuk hewan yang ada di dalamnya. Itu adalah yang kita dapatkan dari skimming yang telah kita lakukan. Dan setelah sedikit mengerti, kalian bisa masuk ke answer key. Jadi, seperti yang telah saya ingatkan tadi, do the exercise first. Jadi kalian tahu di mana kemampuan kalian berada. Jadi nanti kalau misalnya ada jawaban yang salah dari jawaban kalian, kalian bisa mengevaluasi kembali, introspeksi diri kembali, mengapa kok masih salah. Oke, so this one untuk nomor 51, seperti yang telah saya sebutkan, di paragraf pertama kita akan menemukan jawaban untuk nomor 51 ini di paragraf pertama. Dan disebutkan di sini, some animal rights extremists have expressed a goal of putting zoos out of existence. Jadi, di sini mungkin kalian akan kebingungan dengan pilihan A dan B. Tapi C, D, dan E ini bisa dibilang salah karena mereka menunjukkan topik yang terlalu spesifik. Jadi, tidak cukup general, tidak cukup umum untuk kita mewakilkan keseluruhan informasi yang ada pada teks. Sehingga di sini, apa sih yang menjadi fokus utama dari teks ini? Apakah ekstremisnya? Apakah zoo-nya? Seperti itu. Dan di sini, paragraf pertama ini juga kebetulan menyebutkan ekstremis dan juga zoos. Jadi mana pilihan yang tepat? Pilihan yang tepat adalah yang animal welfare in the zoo. Mengapa begitu? Karena di paragraf kedua itu didukung juga. Jadi di sini paragraf kedua, meskipun awalannya ngomongin tentang animals advocates, tapi secara khusus di kalimat-kalimat selanjutnya itu dijelaskan bagaimana animals itu diberikan perawatan atau treatment. Jadi seperti itu. Jadi kekhawatiran advocates di paragraf kedua ini tidak terbukti karena Zeus have done their best to protect or maybe give best facilities for the animals seperti itu. Dan di paragraf ketiga ini juga ngomongin tentang zoo. Paragraf keempat juga ngomongin tentang zoo. Paragraf terakhir juga ngomongin tentang zoo. Sehingga 51 ini memiliki jawaban yang paling tepat, yaitu pilihan A, animal welfare in the zoo. Karena informasi dominan yang ada di dalam teks ini adalah terkait kesejahteraan animal di dalam zoo, bukanlah terkait dengan pandangan dari ekstremis atau advocates itu tadi. Okay, so let's move on to the next one. It's number 52. The word air sudah saya ubah menjadi warnanya menjadi orange. In line 1 could be best replaced by which of the following. Jadi, kalian coba baca kalimat di mana kata kunci tersebut muncul. Jika kalian tidak memiliki jawaban atau mungkin masih merasa kesulitan untuk menentukan their air ini sesuatu yang positif atau negatif sih, nah, kalian bisa melihat kalimat setelahnya atau mungkin kalimat sebelumnya. Dan berdasarkan kalimat sebelumnya, advocates ini kita melihat advocates ini sebagai sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena dia sampai memikirkan taktik dengan level yang cukup ekstrim. Dan taktik itu juga bisa dibilang juga tidak baik untuk animals, tidak bisa dipastikan baik untuk animals dan juga zoos tadi. Sehingga air ini memiliki makna yang negatif. Dan kita memiliki pilihan B, anger, yang sesuai dengan konteks yang ada di kalimat tersebut. But Zeus has also have come under fire. Jadi, karena kemarahan dari advocates itu, sasarannya itu sampai kepada Zeus tadi. Okay, so let's move on to the next one. 53.
It is implied in paragraph 1 that bla bla bla. Nomor 53 ini semacam menanyakan apa sih yang kamu dapatkan, informasi apa, inti dari informasi apa yang kamu dapatkan di paragraf pertama. Dan di sini kita akan fokus pada, kembali lagi, kita akan fokus pada animal welfare, bukan ekstremis atau advocates itu tadi. Kayak gitu. Jadi, di sini, kalau misalnya kita melakukan seleksi yang B ini pasti salah, kita nggak ngomongin tentang future di paragraf pertama. Ini, pilihan C juga salah, zoo management should involve animal advocate, itu juga tidak diberikan informasinya. Dan yang ini juga salah, zoos and laboratory should cooperate, nggak ada omongan tentang cooperation dari kedua institusi atau lembaga ini. Dan sehingga pilihan yang tersisa adalah A dan B. Apakah kalian akan milih most animal advocates atau milih tentang animal welfare? Nah, jika kalian salah memilih main idea atau topik dari nomor 51 tadi, kalian juga mungkin akan salah di nomor 53 ini. Atau mungkin kalian benar di salah satunya karena kalian tidak tahu pilihan mana, tidak yakin pilihan mana yang menjadi pilihan yang terbaik. Oke, so let's move on to the next one. Selanjutnya 53. Di soal 53, 54. Di soal 54, according to the text, which of the following statement is true about Timmy? Jadi, kita ada kata kunci Timmy, dan Timmy dapat kalian lihat di slide, kita memilikinya di paragraf kedua. Dan, I will recommend it for you to read the text first. To read the sentences di mana kata kunci Timmy itu muncul. Setelah kalian memahami, barulah kalian menuju ke soal atau ke pilihan jawabannya lagi. Dan di sini disebutkan mana nih yang true. Saya telah mencoba menyeleksi semuanya dan pilihan yang paling tepat adalah pilihan yang C. Jadi yang lainnya itu pasti salah dan yang paling tepat adalah yang C. So you can pause this video and you can understand the sentences that appear in the text and then cross check again apakah A, B, D, dan E ini benar-benar salah sesuai dengan penjelasan saya. Oke, let's move on to the next one. 55. Why does the author mention Timmy? Jadi masih tentang Timmy. Tadi saya sebutkan atau saya rekomendasikan untuk kalian langsung saja memahami informasi tentang Timmy. Sehingga kalian akan save your time untuk menjawab soal nomor 55. Jadi, di soal nomor 55 setelah kalian memahami, kalian dapat menjawab pilihan E sebagai pilihan yang benar. To show that animal advocates ini tidak selalu benar. Jadi, meskipun advocate itu adalah sesuatu yang baik, itu tidak selalu benar ternyata. Begitu. Selanjutnya, untuk soal nomor 56, kita memiliki kata kunci why do surplus animals pose problems to zoos. Jadi, kata kunci itu muncul di mana kalian baca kalimatnya terlebih dahulu. Jika kalian tidak menemukan jawaban di kalimat tersebut, itu artinya kalian harus membaca kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya. Namun di sini, di kalimat ini, di kalimat di mana kata kunci itu muncul, kita dapat langsung menemukan bahwa surplus animals ini pose problems because they occupy valuable space. Seperti itu. And then, 57. Di nomor 57, it's just like an easy question, I think. Yang reverse to kayak gini nggak terlalu sulit. Jadi, tinggal kalian baca kalimat di mana pronoun itu muncul, dan selanjutnya kalian lihat kalimat sebelumnya, lagi ngomongin apa sih kita ini. Nah, di sini kita lagi ngomongin tentang animals. Ini. Oh, di kalimat ini ternyata. Exchanging animals without fees as they become. Jadi masih di kalimat yang sama, kita nggak perlu kembali ke kalimat sebelumnya untuk mencari they ini siapa sih. Tuh. Oke, nomor 8, 58. 58, wow. Cukup complicated, I think. Di nomor 58, seperti yang kalian lihat, the text states all of the following except. Pertanyaan seperti ini juga akan saya kerjakan terakhir sebetulnya. Tapi karena
nomor ini sudah nomor terakhir 58, 59, hingga 60, itu artinya saya akan langsung saja mengerjakannya. Saya nggak punya pilihan lain karena memang saya harus mengerjakannya. Dan di sini, untuk pertanyaan seperti ini tuh kenapa sih saya hindari? Karena pertanyaan seperti ini tuh akan menguji informasi, pemahaman informasi yang kita dapatkan di setiap paragraf yang ada. Dan seperti yang kalian lihat, 58A hingga E itu kita dapat temukan di berbagai paragraf. Jadi, nggak hanya di satu paragraf kita akan menemukan semuanya, tapi di beberapa paragraf. Itu artinya kalian harus memahami informasi yang tadi belum kalian baca. Oke? So, one by one ini sih kalau saya. Jadi, saya coba lihat ke pilihan jawabannya. Jadi ini cukup khusus. Pilihan jawabannya dulu dilihat dulu. Kita lihat yang 58A ini ngomongin tentang space. Kalau kalian ingat, kita ngomongin tentang space itu di paragraf 3 yang tadi sempat menyebutkan tentang surplus animals. Dan selanjutnya 58B, new breakthroughs for animal welfare. Jadi ya kayak ide-ide baru, inovasi-inovasi baru yang digunakan untuk kesejahteraan animal. And then if you do skimming well, it means kalian akan tahu kalau misalnya 58C itu ada di paragraf, sebetulnya di paragraf 4 dan 5. Oke? Okay? Dan selanjutnya, oh, I've got it wrong dan harusnya itu 58C ini. Ini harusnya 58C ini. I need to edit this. Ini 58C. Oke, dan 58E ini condemn animal advocates, condemn animal breeding programs. Jadi, kalau kalian melakukan atau mengerjakan soal terkait TIMI itu dengan tepat, itu artinya kalian akan dengan mudah memeriksa bahwa 58E ini adalah pernyataan yang benar. Jadi tersisa pernyataan yang D. Animal advocates are concerned about the animal's feeling. Itu juga ada di paragraf kedua tentang TIMI. Seperti itu. Semuanya telah kalian bisa konfirmasikan dengan cepat jika kalian telah melakukan skimming dengan tepat. Dan juga kalian mengerjakan soal-soal sebelumnya itu dengan keakurasian yang cukup tinggi. And then let's move on to the next one. Untuk pertanyaan selanjutnya ini sepertinya sih lumayan mudah. Mengapa ini sih ngomongin tentang sinonim? Jadi mudah kalau misalnya kita memiliki kosakata yang cukup. Dan di sini illicit cooperation itu sama maknanya dengan maintain atau menjaga, seperti menjaga cooperation rather than bla bla bla. Oke, you can check it out by yourself if you want to. Dan selanjutnya 60, soal di nomor 60 ini kita memiliki it can be inferred from the text. Soal seperti ini juga akan saya kerjakan terakhir. Tapi kebetulan soal ini sudah terakhir ya sudah. Saya kerjakan terakhir. And then this one, kalau misalnya kembali lagi, kenapa soal seperti ini saya kerjakan terakhir? Karena soal seperti ini itu informasinya akan ada di berbagai paragraf. Jadi kita secara tidak langsung diminta untuk mencari kesimpulan teks itu isinya itu tentang apa sih? Informasi yang ada di pilihan jawabannya ini mana sih yang benar terkait dengan teks? Nah, yang A salah, B, C juga salah, dan yang paling benar di sini adalah D. Karena disebutkan zoos try to improve themselves and bla bla bla. Dan bahkan saya juga tidak bisa menunjukkan atau menunjukkan bukti di mana jawaban D ini bisa disebut sebagai benar-benar jawaban yang tepat. Karena pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan untuk menguji kita, kemampuan kita untuk membuat kesimpulan. Jadi, ya, kita tidak akan menemukan kata yang benar-benar sama dari pilihan jawaban yang ada dengan informasi yang ada dalam teks. Jadi, kita harus menyimpulkan seperti itu. Oke, so I think that's all. Kalian bisa pause video ini. Jadi, kalian bisa ya buat answer key sendiri di lembar jawaban kalian. Di sini juga 55 sampai 58 dan juga 59 hingga 60. I don't know how long I have spent in explaining this kind of test, but I hope that you can try to do skimming first in this kind of question
apalagi untuk teks dengan tipe teks yang cukup banyak katanya. And so I think that's all. And then thank you very much for watching and listening. And thank you for all of you who subscribe to the channel too. And then if you still need an assistant, you can reach me out in our social media. So I think that's all. I will see you again in our next video. Maybe soal terkait UMPTN lainnya.